Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya masih membahas ya saham batubara ya, dimana ini salah satu saham yang dulu dividen yieldnya sangat besar ya, bisa sampai 20-an% juga nih, kalau nggak salah 2 tahun ya dia membagikan dividen super jumbo. Nah, sejak tahun lalu ya kinerjanya menurun. Nah, bagaimana tahun ini ya, apakah masih menurun? Nanti silakan juga teman-teman komen ya, apakah masih hold saham ini atau enggak gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas saham batubara yang satu ini. Let's go. Oke, emiten yang kita bahas ini adalah MBAP ya, Mitra Bara Adi Perdana Tbk ya, di mana perusahaan ini didirikan di tahun 92 ya, lalu memperoleh izin usaha pertambangan itu di tahun 2009. Lalu kita langsung cepat saja dia 2014 ya melantai di bursa saham kita. Lalu dia mulai masuk ke energi terbarukan ya 2015 ya, ini baru mendirikan entitas anaknya ya yang beroperasi di pembangkit tenaga biomass. Lalu 2016 dia lagi-lagi masuk ke ranah energi terbarukan ya, jadi dia joint venture nih, mengembangkan PLTS ya, proyek pembangkit listrik tenaga surya. Lalu dia juga mengakuisisi 13,33 saham di DBU. DBU ini nama perusahaan batubara sih ya, nanti kita lihat, saya agak lupa namanya. Lalu dia juga bekerja sama dengan Masdar ya, Uni Emirat Arab ya, yang jualan ini ya, brand Solar Radiance, berarti ini jualan solar panel mungkin gitu ya. Nah, ini adalah bidang usahanya saat ini ya, yang utamanya masih di batubara ya. Nah, tadi ini DBU itu ya, Duta Bara Utama ya. Sekarang udah 26 ya, tadi dia kan menambah 13,3 ya. Jadi totalnya sekarang dia di DBU ini memiliki saham 26% ya, sedangkan yang di Bara Dinamika ini hampir semuanya lah ya, 99,99%. Oke, nah ini ya tadi ya Solar Radiance yang dengan siapa tadi, Uni Emirat Arab ya, itu penyewaan mesin dan juga peralatan tenaga surya ya. Jadi dia utamanya adalah di batubara, tapi dia kayaknya mulai shifting ke usaha lain ya, mulai diversifikasi, mulai dari energi terbarukan, lalu juga agro industri ya, dan juga dia ada anak usaha yang di infrastruktur, tapi ini masih berkaitan dengan batubara sih ya, karena jasa pertambangan. Jadi dia diversifikasinya ke dua bidang lainnya, energi terbarukan maupun ke agro industri ya. Nanti ada juga ya dia mulai masuk ke kemana pertambakan ya, nanti ada di saya bahas ya di slide berikutnya. Oke, ini salah satu diversifikasinya ya, dia akan membangun ya PLTS 1,3 megawatt peak ya di Marga Mas nih, dan itu target operasinya di tahun 2027 ya, masih agak lama ya. Jadi tahun 2023 ini dia baru membangun ya. Jika teman-teman search beritanya, dia juga dapat kredit ya, peminjaman ya dari Bank NISB kalau nggak salah ya, bisa teman-teman googling ya. Lalu ini adalah yang PT Malina Hijau Lestari ya, yang akan membuat wood pellet ya. Wood pellet itu biasanya dijadikan bahan bakar ya, barengan dengan batu bara, jadi co-firing ya. Bahkan di luar negeri juga ada ya yang pembangkit listrik itu pure pakai wood pellet ya. Dan ini juga sedang dikonstruksi ya, jadi dia operasional komersial operating date itu kira-kira di tahun 2025 ya. Nah, berikutnya ini ya, yang saya bilang ini pertambakan benar ya, kolam budidaya nih ya. Jadi dia sedang membangun ya, dan direncanakan akan komersial date-nya itu di tahun ini, berarti ya 2024 ya. Tapi saya cari beritanya sih belum ada lagi ya perkembangan ya, mungkin masih dalam fase konstruksi ya. Jadi ya 2024 kan sampai Desember juga masih 2024 gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu ya, mungkin ada yang malah kerja di MBAP nih, mungkin tahu ya perkembangan konstruksi pembangunan kolamnya seperti apa gitu ya. Mungkin bisa infokan di kolom komen. Oke, ini adalah komposisi kepemilikan saham ya dari MBAP ya, di mana di sini 60%-nya oleh PT Wahana Sentosa Cemerlang ya, 30%-nya Wahana Batubara Indonesia, dan masyarakatnya nggak terlalu banyak ya, di bawah 10% ya, hanya 9,7%.
Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir ya di channel ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman ya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa mendukung memberikan support untuk channel ini dengan cara membeli super thanks. Dan ini ada beberapa video yang sudah saya upload juga ya. Video-video biasanya yang saya bahas itu emiten yang rutin bagi dividen lumayan besar lah gitu ya, di atas 4% gitu ya. Nah, di sini ada video-video tentang Astra, MPMX ya, lalu ada Samudra ya, lalu ada batubara. Ini batubara apa ini? Sampai lupa saya judulnya. Ya, bisa teman-teman cari lah pokoknya linknya di kolom deskripsi ya. Dan di sini ya video terbaru juga ya. 1-2 hari lalu saya upload yang mengenai saham batubara yang tahun lalu ya, dividen yieldnya 21%. Nah, bagaimana dengan tahun ini gitu ya. Nah, jika teman-teman berminat nonton video ini, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, kita flashback ke tahun 2023 ya, melihat laporan keuangan dari MBAP di mana ya pendapatannya turun drastis 48% dan juga profitnya turun merosot tajam ya, 87%. Yang tadinya untung 2,66 triliun, sekarang di tahun 2023 tuh hanya profit 330 miliar. Nah, bagaimana di tahun 2024 ini masih menurun ya kinerja dari MBAP ini ya. Di kuartal 1 pendapatannya turun 20% dibandingkan kuartal 1 2023, begitupun profitnya masih turun 59% ya. Di kuartal 2 ada perbaikan sedikit ya, karena revenue naik 7%-an ya dibandingkan kuartal 2 tahun lalu. Dan kalau dibandingkan kuartal 1 juga ada kenaikan pendapatan ya, dari 900 miliar menjadi 905 miliar. Begitupun dari profitnya ya, yang tadinya dia turun 59% ya, di kuartal 2 dia turunnya hanya 33% dibandingkan kuartal 2 2023 ya. Dan kalau kita bandingkan kuartal 1 juga ada kenaikan cukup besar nih ya. Di kuartal 1 kan profitnya cuma 67,25 miliar. Di kuartal 2 itu sudah naik menjadi 110,82 miliar gitu ya. Jadi ada perbaikan kinerja ya di kuartal 2 ya bandingkan kuartal 1. Tapi kalau kita gabungkan ya dari kuartal 1 ya, dari Januari sampai Juni gitu kita gabungkan, itu masih pendapatan masih turun ya 13% ya dibandingkan Januari Juni tahun 2023. Dan beberapa pendapatannya bisa ditekan ya 3%, tapi ini laba kotornya masih turun ya sekitar 35% nih. Oke, untuk laba usahanya turun ya 50,29% ya di sini ya, setelah dipotong beban penjualan, beban umum, dan juga ditambahkan penghasilan operasi lain gitu ya. Dan laba bersihnya ya yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu turun 49,34% ya. Dimana bisa dilihat sini dia penjualan batu baranya ya, penghasilannya dari penjualan batu bara dan juga sebagai kontraktor pertambangan ya, walaupun cuma dikit nih ya. Dimana berarti budidaya kan tadi dia ada diversifikasi ke tambak juga ya, belum ada ya penghasilan dari usaha dia diversifikasi dari tambak itu belum ada ya penghasilannya, mungkin belum berjalan juga gitu ya. Oke, kalau kita lihat penjualannya paling besar itu ke Korea Selatan ya, 41,1% pendapatan MBAP itu berasal dari penjualan ke Korea Selatan, lalu kedua tuh ke Cina ya, dan ketiga di lokal ya Indonesia ya, beda tipis lah Cina dengan Indonesia nih ya. Oke, sekarang kita bandingkan ya rasio PER, PBV, ROE, dan DER dari MBAP dengan beberapa emiten lainnya nih ya. Tentunya nggak semua saham batubara bisa saya masukin ke tabel ini ya, tapi kita bisa bandingkan di sini earning per share MBAP 305,48 ya. Ya termasuk kecil ya dibandingkan yang lain ya. Di sini paling besar ITMG ya 3.800-an. Lalu untuk PER juga dia yang paling tinggi ya, yang ada di tabel ini nih, 11,52 ya, sedangkan yang paling rendah di sini adalah KKGI 3,38. Untuk PBV juga ini bukan yang paling tinggi sih ya, tapi lumayan menengah lainnya 1,43, karena di sini ada yang lebih tinggi lagi PBV-nya ya, Games, BSSR, dan juga PTBA ya.
yang lebih besar dibandingkan MBAP. Untuk ROE ya terlihat besar ya 12,15%, tapi kalau dibandingkan dengan emiten batubara lainnya dia yang paling kecil berarti ini 12% ya, karena yang lain tuh ya bener ya 19%, 23, 70, 52. Nah ini yang paling kecil nih ROE-nya MBAP ya. Untuk DER-nya rendah ya, hanya 0,25 ya. Di sini yang paling rendah hutangnya adalah ITMG ya 0,21. Jadi kalau secara rasio sih menurut saya kurang menarik ya kalau dari rasio ya, karena pernya sangat-sangat sudah tinggi sekali ya dibandingkan beberapa emiten saham lainnya ya, yang bahkan nyampe 8 pun nggak ada gitu ya. Oke, dan juga ROE-nya yang lumayan kecil lah kalau dibandingkan saham-saham batubara lainnya gitu. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain silakan ya tuliskan di kolom komen ya mengenai saham MBAP ini. Oke, sekarang kita lihat historis PER dari MBAP 5 tahun terakhir ya. Bisa dilihat sini rata-rata PER 5 tahun terakhir itu di 6,15 dan saat ini dia ada di 23% ini PER-nya ya. Jadi ini PER yang dihitung dari 4 kuartal terakhir ya. Kalau yang di tabel tadi itu berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 yang disetahunkan ya. Jadi nggak usah bingung kalau ada perbedaan ya data dari tabel yang satu tadi dengan yang di chart ini ya. Tapi intinya di chart ini rata-ratanya adalah di 6,15 ya. Jadi dia sangat sudah overvalue berdasarkan historis PER 5 tahun terakhir ya. Bagaimana dengan PBV-nya? Ini adalah rata-rata PBV 5 tahun terakhir ya. Sempat ada anomali nih lah, outlier banget ya, karena PBV-nya sampai ke 8 nih. Saya nggak tahu nih apa yang terjadi ya. Mungkin nggak tahu apa nih, kesalahan data atau memang ketika itu dia equity-nya kecil atau gimana gitu ya, sehingga PBV-nya bisa naik tinggi gitu ya. Nah, jadi kurang valid lah kalau kita pakai data 5 tahun terakhir ini ya, karena ada data yang aneh. Jadi kita lihat 3 tahun terakhir lah ya. 3 tahun terakhir itu PBV-nya rata-rata di 2,02 ya, dan saat ini dia ada di 1,49 ya PBV-nya. Jadi masih bisa dibilang dia under value ya kalau dari PBV-nya nih, berbeda dengan dari PER tadi ya. Dengan book value saat ini di 2.360,9. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar MBAP itu adalah ketika PBV-nya 2,02, maka harga wajarnya ada di 4.769,02 ya. Dan di hari Senin ini 2 September dia closing di 3.600 ya, sehingga margin of safety masih cukup besar ini 32,4% ya. Oke, kita ke chart dari MBAP sekarang ya. Dia all time high-nya itu sempat sampai ke 11 ribuan ini ya, 11 ribuan di tahun 2022. Lalu turun sangat tajam ya sampai ke bawah 3.000 ini. Mudah-mudahan sih nggak ada teman-teman yang nyangkut di pucuk ya di 10 ribuan ke atas ya. Dan saat ini dia terlihat uptrend ya kalau secara jangka pendek ya, dimana apalagi nih ada volume sangat besar ini ya. Berarti ini di hari Kamis nih ya, volume sangat besar dan harga sahamnya juga naik gitu ya. Dan saat ini keadaannya adalah dia resistennya ada di 3.710 ya. Sempat di hari Kamis nih berarti ya, sempat menyentuh sampai 4.000 ya. Luar biasa nih 4.000. Walaupun akhirnya closing lagi di bawah 3.710 ini ya. Dan di hari ini dia hijau lagi ya, cuma volumenya kecil banget ya. Jadi kurang meyakinkan ya hijau di hari Senin ini gitu ya. Jadi intinya resistennya ada di 3710 dan support berikutnya ada di 3250 sampai dengan 3280. Nah, apakah ini cuman hijau sesaat tapi besok akan turun lagi gitu ya ke 3400 atau malah mungkin sampai ke 3250 gitu ya. Jadi kita lihat saja. Kalau dibeli sekarang ya dihitung aja itu ya resiko dan rewardnya ya, karena resikonya kayaknya lebih besar ya, karena resikonya bisa turun sampai ke 3.250 sedangkan rewardnya hanya ke 3.710 ya, kecuali teman-teman yakin ya akan break resisten 3.710 sehingga dia bisa lanjut ya ke area yang kuning ini nih 4.270 sampai dengan 4.410 ya. Dan resisten selanjutnya itu ada gap di sini ya, gap 5.000 yang belum ketutup ya. Sedangkan untuk support selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini ya di 2830 dan 2640 ya. Jadi bisa aja teman-teman
bikin planningnya kalau beli di harga sekarang buat bisa aja kan targetnya ya, ke 4.410 dan stop lossnya tuh kalau dia turun ke bawah 2830 ya. Tapi ini silahkan dihitung tuh persentasenya berapa tuh ya, sanggup nggak menahan kerugian ya kalau dia turun sampai ke 2830. Nah itu silahkan teman-teman jawab sendiri. Oke, dan saya ingin menginfokan juga ya, selain gap di 5000 tadi, ini masih banyak gap-gap di atas ya. Ada gap di 6325, 6800, dan di sini yang paling tinggi ada gap di 9675 ya. Jadi kita tunggu saja apakah gap-gap ini akan ditutup oleh MBAP atau tidak ya. Kalau akan ditutup berarti ya cuannya bakalan gede itu ya. Kalau dia bisa sampai balik ke 9675. Oke, secara chart seperti tadi saya bilang ya, karena sebulan 2 bulan ini dia kecenderungannya naik ya, dan dia sudah closing di atas EMA 20 dan 50 nya, bahkan di atas EMA 100 nya ini. Berarti dia secara short term sudah uptrend, walaupun secara long term belum ya, karena dia masih closing di bawah EMA 200 nya. Oke, sekarang kita ke historis dividennya ya. Bisa kita lihat di sini tahun lalu dia dividen payout ratio-nya sangat-sangat murah hati ya, karena dia membagikan dividen payout ratio 114% ya, dimana secara nominal tuh Rp309. Dan bisa teman-teman lihat ini jomplang ya, karena di tahun 2 tahun lalu dia bagi dividen 1999 ya, lalu turun drastis menjadi hanya 309. Dan seperti tadi saya bilang ya, 2 tahun ini ya, di tahun laba tahun 2021 dan laba tahun 2022 itu dividen yieldnya sangat besar ya, di atas 20%. Ya, di tahun 2003 kecil aja, cuma 7,7% doang gitu ya. Nah, bagaimana dengan tahun ini ya? Bisa dilihat sini earning per share kuartal 1 tuh dan kuartal 2 ada di sini ya, 55,57 dan juga 93,54. Kalau kita setahun kan ya, kita analyze ya, total 2 ini kita kalikan 2 itu, maka dapatlah angka 298,2. Jadi ya, kalau kita asumsikan lah gitu, 6% itu 298,2, dan kita asumsikan juga dividen payout ratio-nya 91% lah ya, 91,8. Nah, seperti 2 tahun lalu ya. Kalau tahun lalu kan kayaknya murah hati banget ya, 114% ya. Ya mungkin aja tetap terulang ya dividen payout ratio 100%, tapi saya pilih yang agak pesimis dikit lah ya, 91,8%, sehingga potensi dividennya adalah 273,74 ya. Kalau kita bagi dengan harga saham di hari Senin 2 September yang tadi berapa sih, 3.600 ya, maka potensi dividen yieldnya itu 7,6%, mirip-mirip tahun lalu lah ya. Tapi kalau kita yakin ya performance kuartal 3 dan kuartal 4 itu mirip lah dengan kuartal 2 gitu ya. Jadi saya tambahin di sini 93 dan 93, maka total earning per share sampai akhir tahun tuh kira-kira di 335,11 ya. Dan dengan dividen payout ratio yang kita asumsikan sama 91,8%, maka akan didapat potensi dividennya sekitar 307,6, dan kita bagi dengan 3.600, maka potensi dividen yieldnya 8,5% ya. Jadi kira-kira range-nya ya prediksi saat ini ya. Nah, kita kan nggak tahu nanti performa kuartal 3 dan 4 seperti apa. Tapi kalau dikira-kira sekarang ya di antara 7,6 sampai dengan 8,5% gitu ya. Besar sih ya, cuma kayaknya bukan potensi yang terbesar ya dari saham batubara. Kayaknya BSSR yang saya bahas kemarin kayaknya lebih menarik gitu ya kalau secara dividen yield ya. Jika teman-teman berminat menonton pembahasan BSSR, nanti linknya ya saya taruh lagi lah di pojok kanan atas ini biar teman-teman bisa langsung klik. Dan perlu diingat juga dia bagi dividen interim tuh tahun lalu di bulan November ya, 2 tahun lalu itu di September, 3 tahun lalu di Oktober, lalu Agustus. Agak-agak random ini bagi dividen interim ya. Jadi nggak bisa kita pastikan dia bagi di bulan apa ya. Yang pasti Agustus sudah lewat ya. Jadi mungkin aja di September, Oktober, atau malah November gitu ya. Jadi silakan teman-teman memprediksi lagi gitu ya, dividen interimnya kapan gitu ya. Atau mungkin ada yang punya bocoran bisa tolong tuliskan di kolom komen gitu ya, kira-kira dia bagi dividen interimnya kapan gitu ya. Oke, itu saja informasi yang bisa saya bagi, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like,
komen, and share-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata. Sukses.